Guys, sekarang beranjak dari KTC, waktunya kisah buruh migran dulu ya. Di sini aku akan mengajak kalian membahas satu kasus yang putusan finalnya baru tahun kemarin diumumkan pada Juli 2025. Kasus ini melibatkan seorang buruh migran Singapura asal Myanmar yang meninggal dalam keadaan tidak masuk akal. Awalnya pihak majikan melapor bahwa pembantu mereka pingsan di rumah. Namun saat dokter panggilan dihubungi, pembantu tersebut dinyatakan telah meninggal dunia. Kecurigaan mulai muncul ketika dokter melakukan pemeriksaan awal. Ditemukan luka lebam di bagian tengkuk hingga leher yang tidak wajar untuk kasus orang pingsan biasa. Dokter saat itu pun segera menghubungi ambulans untuk membawa tubuh korban di rumah sakit. Setelah dilakukan visum dan otopsi, hasilnya mengungkap fakta mengejutkan bahwa korban positif mengalami kekerasan dan pelecehan dan pelakunya tidak lain adalah majikannya sendiri beserta keluarga. Yang aku heran, kok masih ada ya majikan yang kelakuannya itu melebihi Dajjal. Malahan kalau Dajjal melihat majikan ini, aku rasa sungkem dia saking gilanya. Lalu, bagaimana sih kronologi sebenarnya dan gimana kisah selengkapnya? Ayo kalian siap-siap dulu ya, kumpulin energi emosi kalian karena ceritanya benar-benar mengandung bawang dan sangat panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati. Channel yang akan menyuarakan kisah nyata kehidupan baik dari dunia buruh migran maupun peristiwa true crime. Karena setiap cerita nyata punya luka, punya pelajaran, dan punya suara yang layak untuk didengar. Ya udah deh guys, nggak usah berlama-lama lagi intronya, yuk kita gas ke ceritanya. Check it out. Myanmar atau yang dulu dikenal dengan nama Burma, di Chin State, tepatnya di Tedi, Myanmar, terdapat sebuah desa terpencil bernama Desa Dimpi. Di desa ini hidup sebuah keluarga kecil yang hanya tersisa 5 bersaudara. Salah satunya adalah Piang Ngaidon, seorang perempuan berusia 23 tahun dengan 2 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan. Sebenarnya, Piang terlahir sebagai anak dari 10 bersaudara. Ayah dan ibunya hanyalah petani kecil yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Namun takdir berkata lain, 5 saudara Piang terlebih dahulu menghadap Sang Pencipta. Pada 13 Juni 1992, Piang Ngaidon lahir di tengah kondisi ekonomi orang tuanya yang sangat sulit. Dan luka hidup itu belum berhenti sampai di situ saja. Saat Piang baru berusia 4 tahun, tepatnya pada tahun 1996, kedua orang tua Piang meninggal dunia dengan alasan tidak pernah dipublikasikan ke umum. Sejak saat itu, tanggung jawab hidup keluarga berpindah ke pundak kakak-kakaknya. Salah satunya adalah Pau Sian Mung yang lahir pada tahun 1984. Sementara salah satu kakak perempuannya bernama Jiang Lam Man. Mereka lah yang kemudian mengambil alih hak asuh dan hak didik Piang, membesarkannya di tengah segala kondisi keterbatasan yang ada. Meski Piang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua, Piang bukanlah anak yang manja. Ia tumbuh menjadi gadis yang mandiri, kuat, tidak neko-neko dan jarang mengeluh. Setelah lulus kelas 9 setara SMP, Piang mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia memilih tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Bukan karena tidak mampu guys, tetapi karena ia sadar bahwa pendidikan adalah sesuatu yang mahal dan ia tidak ingin terus menjadi beban bagi kakak-kakaknya. Dari keputusannya itu, Piang lebih memilih bekerja sebagai petani kebun mengolah lahan warisan orang tuanya bersama keempat kakaknya. Di sisi lain, Piang dan seluruh kakaknya dikenal sebagai umat Kristen yang taat, bahkan kakak-kakaknya merupakan pelayan gereja di desa mereka. Namun setelah beberapa tahun membantu para kakaknya bekerja di kebun, Piang mulai menyadari satu hal, hasil dari bekerja di kebun tidaklah seberapa. Cukup untuk makan hari ini, tapi sulit untuk berharap lebih. Dengan pertimbangan itu, Piang pun pamit kepada para kakaknya, meminta izin untuk bekerja di luar kebun, mencari penghidupan secara mandiri. Dan dengan berat hati, saudara-saudaranya pun akhirnya mengizinkan. Tak butuh waktu yang lama mencari pekerjaan, Piang pun akhirnya berhasil diterima bekerja di bidang konstruksi. Dan di tempat inilah, untuk pertama kalinya Piang menemukan tambatan hati. Ia memutuskan menjalin hubungan dan berkomitmen berpacaran saat usianya genap 17 tahun. Namun ya guys, namanya pergaulan bebas, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Myanmar, semuanya itu sama aja. Ketika iman dan pegangan hidup tidak cukup kuat, batas bisa dengan mudah terlewati.
Memasuki tahun kedua pacaran, Piang mendapati kenyataan pahit. Ia positif mengandung hasil dari hubungan tersebut. Belum sempat sang bayi lahir ke dunia, kabar buruk pun kembali menghantam hidupnya. Pacar Piang meninggalkannya begitu saja guys, tanpa alasan yang jelas, tanpa tanggung jawab sedikit pun. Dalam kondisi berbadan dua, Piang akhirnya kembali ke pangkuan saudara-saudaranya dan kembali bekerja di kebun keluarga. Saat itu Piang sadar betul bekerja ikut orang lain tidak sebebas bekerja bersama keluarga sendiri. Apalagi di tengah kondisi kehamilan, memaksakan diri bekerja pada orang lain hanya akan menghadirkan banyak resiko dan kendala yang tidak diinginkan. Meskipun ditinggalkan oleh sang kekasih, di tengah kehamilannya Piang tidak pernah merasa sendirian. Kasih sayang dari saudara-saudaranya justru menjadi penopang utama hidupnya. Mereka lah yang menguatkan Piang melewati hari demi hari selama 9 bulan masa kehamilan. Hingga akhirnya pada Februari 2013, Piang berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Anak itu ia beri nama Mung Lam Tuang. Di sisi lain di negara Singapura, tepatnya di kawasan Pisan, tinggal sebuah keluarga asal India yang menempati sebuah flat apartemen. Keluarga ini terdiri dari kepala keluarga bernama Kevin Chelpham, berusia 37 tahun, dan sang istri Gayatri Murugayan berusia 35 tahun. Mereka memiliki 2 anak yang identitasnya sengaja disembunyikan karena masih berusia balita. Selain itu tinggal pula seorang ibu lanjut usia bernama Prema S. Narayana Sami, yang saat itu telah berusia 57 tahun. Diketahui Kevin Chelpham merupakan seorang polisi sersan yang bertugas di kepolisian Singapura. Dan Gayatri Murugayan sendiri adalah seorang ibu muda yang sehari-hari menghabiskan waktunya untuk mengurus kedua anaknya. Setelah Piang melahirkan Mung Lam Tuang, hidupnya perlahan mulai berubah. Hari-harinya kini dipenuhi peran baru sebagai seorang ibu muda. Dari menggendong, memandikan, hingga menyusui sang bayi, semuanya ia jalani sendiri dengan penuh keterbatasan. Soal ekonomi, Piang sepenuhnya menggantungkan hidup pada kakak-kakaknya. Sejak masa kehamilan hingga setelah melahirkan, karena kalian tahu sendiri mantan kekasihnya tidak pernah lagi muncul, baik untuk memberi dukungan moral maupun tanggung jawab finansial. Suatu hari saat Piang berkumpul bersama ibu-ibu muda lainnya sambil memomong anaknya, ia mendengar sebuah kabar. Salah satu tetangga mereka yang bekerja sebagai buruh migran di Singapura dikabarkan berhasil mengubah hidupnya, bahkan mampu membangun rumah dari hasil kerjanya di luar negeri. Kabar itu menjadi seperti angin segar bagi Piang. Apalagi kini bukan lagi hanya memikirkan dirinya sendiri, ada seorang anak yang harus ia perjuangkan masa depan dan pendidikannya. Piang tidak ingin sejarah hidupnya terulang pada putra sematawayangnya, sejarah tentang pendidikan yang terhenti hanya sampai tingkat 9. Setelah melalui pertimbangan yang panjang, Piang pun pamit kepada para kakaknya menyampaikan niat dan tekadnya untuk bekerja di Singapura. Rencananya itu sederhana, ia hanya ingin bekerja 1 kali kontrak cukup untuk menabung, lalu kembali lagi membesarkan anaknya dengan kehidupan yang lebih layak. Para kakaknya tidak bisa berbuat banyak selain mengizinkan. Mereka hanya mampu mendoakan Piang agar selalu diberi keselamatan, dilancarkan pekerjaannya, dan bisa pulang dengan selamat hingga akhir kontrak. April 2015, keputusan untuk bekerja ke luar negeri ternyata tidak semudah yang Piang bayangkan. Saat mendaftar ke agen tenaga kerja di Myanmar, usia Piang belum memenuhi batas minimum yang ditetapkan Singapura, yaitu 23 tahun. Pada saat itu usia Piang masih kurang beberapa bulan guys. Pihak agensi sebenarnya memiliki 2 pilihan. Pilihan pertama, Piang menunggu 2 bulan hingga Juni 2015 saat usianya genap 23 tahun. Namun ada pilihan lain yang jauh lebih cepat meski beresiko, yaitu Piang ditawari jalur pintas dengan membayar lebih kepada oknum tertentu di pihak imigrasi Yangon untuk mengubah data administrasi kelahirannya. Tanggal lahir Piang yang semula tercatat 15 Juni 1992 diubah menjadi 11 April 1992. Dengan perubahan data tersebut, persoalan usia dan administrasi dianggap telah selesai. Tak lama setelah itu, Piang akhirnya terbang ke Singapura, negara yang dikenal dengan simbol patung singa putihnya. 28 Mei 2015, setelah melalui proses penempatan dan administrasi di Singapura, Piang kemudian diantar oleh pihak agensi Singapura untuk bertemu dengan keluarga Chelpham. Keluarga tersebut tinggal di kawasan Pisan. Di rumah keluarga Chelpham tersebut, selain keluarga inti, juga terdapat 2 orang penyewa yang tinggal sekamar di unit apartemen yang sama. Di hari pertama bekerja di rumah majikan, Piang menerima berbagai arahan dan aturan yang harus ia patuhi.
Ia dilarang memegang ponsel, diberi penjelasan mengenai job desk, jam kerja yang dimulai sejak pagi hingga malam, serta ditunjukkan tempat tidur yang akan ia tempati selama bekerja di rumah tersebut. Namun sejak hari pertama itu pula, Piang sebenarnya sudah merasakan perlakuan yang tidak mengenakan. Meski demikian, Piang memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa tidak ada pekerjaan yang benar-benar mudah. Dan setiap awal pasti membutuhkan penyesuaian. Rasa tidak nyaman pun itu ia kesampingkan. Hari demi hari Piang lewati dalam diam. Namun perlakuan sang Nyonya Gayatri justru semakin menjadi-jadi. Apapun yang Piang lakukan meski sudah sesuai arahan dan mengikuti keinginan majikannya, tetap saja dianggap salah. Teriakan demi teriakan harus Piang terima setiap hari. Bahkan saat makan ya guys, baik makan siang maupun makan malam. Tidak pernah ada yang benar di mata sang Nyonya. Piang dianggap malas, lambat bekerja, dan terlalu banyak makan. 5 bulan berlalu, bagi Piang waktu itu terasa sangat panjang. Dan perlahan penyiksaan verbal berubah menjadi penyiksaan fisik. Piang sendiri tidak pernah benar-benar mengerti apa yang sebenarnya diinginkan sang Nyonya. Yang ia tahu, tamparan, tendangan, dan jambakan telah menjadi makanan sehari-hari baginya. Di tengah keterpurukan itu, Piang memberanikan diri meminta izin kepada majikan untuk menghubungi keluarganya. Alasan Piang sederhana, ia merindukan putra sematawayangnya dan ingin memastikan kepada keluarganya bahwa ia dalam keadaan baik-baik saja, agar keluarganya tetap merasa tenang. Sang Nyonya sempat berpikir, permintaan itu terdengar masuk akal. Namun izin tersebut diberikan dengan ancaman dan pengawasan ketat. Piang hanya diperbolehkan berbicara, tapi hanya sebentar. Dengan nada yang dipaksakan dan senyuman palsu, Piang menyampaikan seolah-olah semuanya itu baik-baik saja. Di tengah percakapan yang sangat singkat itu, air mata Piang menetes tanpa mengeluarkan suara, tanpa mengeluarkan tangisan. Pada periode ini, sejak Piang mulai bekerja di rumah tersebut, ternyata ya guys, Gayatri diketahui melahirkan anak kedua dan masih berusia beberapa bulan. Kondisi pasca melahirkan ditambah kelelahan dan tekanan emosional yang ia rasakan, perlahan mempengaruhi mood dan sifatnya. Sejak saat itu, perlakuan Gayatri terhadap Piang semakin memburuk. Sejak kedatangan Piang ini seolah-olah menjadi satu-satunya tempat pelampiasan atas segala ketidaknyamanan yang terjadi di rumah tersebut. Dalam kondisi apapun, Piang selalu berada di posisi yang salah. Saat Piang sedang menggendong bayi majikannya tanpa penjelasan yang jelas, tiba-tiba ia diperintahkan untuk meletakkan bayi agak menjauh darinya. Setelah itu, Piang menerima perlakuan kekerasan, ia ditendang, disiram air, dipukul menggunakan botol plastik, hingga mengalami tindakan yang sangat menyakitkan menggunakan setrika. Semuanya itu terjadi di hadapan bayi yang sedang ia gendong dan di bawah rekaman kamera pengawas rumah tersebut. Namun penderitaan Piang tidak berhenti sampai di situ saja guys. Ia tidak diberi waktu istirahat yang cukup, maksimal 5 jam dalam sehari. Pagi hari, Piang harus kembali bekerja dalam kondisi tubuh yang belum pulih. Untuk sarapannya saja, ia hanya diberi sepotong roti yang direndam air putih. Kian hari penampilan Piang yang semakin tidak terurus akibat kelelahan dan perlakuan yang ia terima justru dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ia dicap tidak higienis dan dipaksa untuk menggunakan masker selama bekerja di dalam rumah. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apa tidak ada satupun orang di rumah itu yang mencoba menghentikan perlakuan Gayatri terhadap Piang? Apalagi suaminya sendiri, Kevin Chelpham, diketahui merupakan seorang petugas kepolisian. Namun jawabannya tidak guys. Bahkan kekerasan itu tidak hanya datang dari Gayatri. Bahkan ibunda Gayatri yaitu si nenek Prema juga diketahui pernah ikut terlibat dalam perlakuan kasar yang dialami Piang. Sementara Kevin Chelpham yang seharusnya berada di posisi untuk menghentikan semuanya itu justru tidak melakukan apapun. Alih-alih melindungi, ia malah ikut melakukan kekerasan. Bahkan dengan cara yang lebih brutal menggunakan tongkat bisbol. 6 bulan kemudian, di Singapura setiap pekerja baik pekerja asing maupun pekerja lokal wajib menjalani pemeriksaan kesehatan rutin setiap 6 bulan sekali. Pada periode itulah, keluarga Chelpham menerima surat pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh MOH Singapura untuk Piang. Piang kemudian diantar ke sebuah klinik untuk menjalani medical check up di sana. Dokter yang memeriksa Piang pun mulai merasakan kejanggalan. Berat badan Piang tidak sesuai dengan standar normal, dan di tubuhnya ditemukan banyak luka lebam yang mencurigakan.
Saat ditanya mengenai kondisinya, Piang tidak mengungkap apapun guys tentang perlakuan yang ia alami di rumah majikan. Dokter kemudian memanggil majikan Piang ke ruang pemeriksaan dan menanyakan temuan-temuan tersebut. Namun pihak majikan memberikan alasan lain. Mereka menyebut bahwa Piang sering bekerja tidak fokus dan kerap terjatuh sendiri. Dokter tidak begitu saja mempercayai penjelasan itu. Seluruh temuan medis, kecurigaan, serta rekam kesehatan Piang kemudian dilaporkan ke pihak MOM dan MOH. Mendapat laporan tersebut, selanjutnya MOM berkoordinasi dengan pihak agensi bekerja sama untuk mencari tahu kasus ini dengan cara melakukan pemanggilan dan wawancara yang dijadwalkan dalam 2 kesempatan terpisah. Setelah menerima panggilan baik dari pihak agensi maupun MOM, Piang tetap memilih bungkam. Selama berbulan-bulan mengalami penyiksaan, kondisi mental Piang sudah sangat terguncang. Di kepalanya tumbuh satu keyakinan yang keliru, bahwa selama ia diam, semuanya akan baik-baik saja. Agensi dan MOM yang tidak mendapat pengaduan langsung dari Piang akhirnya tidak bisa berbuat banyak. Sementara itu MOM mencoba memastikan kembali dengan berbicara langsung kepada majikannya Piang yang memperkerjakannya. Saat MOM menanyakan keterkaitan laporan medis yang dikirim oleh dokter mengenai kondisi tubuh Piang, yang terjadi justru sebaliknya. Sang majikan Kevin Chelpham memutarbalikkan fakta. Ia memberikan penilaian buruk terhadap Piang, menyebutkan bahwa Piang tidak mampu mengatur pekerjaan dengan baik, sering ceroboh, dan dinilai tidak kompeten dalam bekerja. Dalam upaya mencari jalan tengah, pihak MOM kemudian mengajukan solusi dengan menawarkan penggantian helper yang dianggap lebih berpengalaman. Namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Kevin Chelpham. Dengan penolakan itu, serta tidak adanya laporan langsung dari Piang, pihak MOM akhirnya menganggap bahwa persoalan tersebut dianggap telah selesai. Apakah semuanya berjalan seperti yang Piang harapkan? Bahwa setelah adanya panggilan dari pihak agensi dan MOM, keadaan akan membaik? Oh, jawabannya tidak guys. Yang terjadi justru malah sebaliknya. Perlakuan itu terus berlanjut, bahkan semakin hari semakin tambah sadis. Pernah suatu waktu ya, Piang diperintahkan oleh Gayatri untuk membersihkan kompor. Setelah selesai dan melaporkan tentang pekerjaannya, alih-alih mendapatkan respon baik, Piang justru ditampar, perutnya dicubit dan sebuah pisau diarahkan ke tubuhnya untuk menakut-nakuti. Alasannya sederhana. Menurut sang nyonya, kompor belum cukup bersih dan lantai masih terlihat berminyak. Kejadian lain kembali terjadi. Sekitar pukul 8, Piang sedang menyetrika pakaian. Teman-teman yang ikut majikan India pasti tahu sendiri bagaimana orang India mempunyai banyak pakaian berukuran besar membuat pekerjaan Piang tidak bisa dilakukan dengan cepat. Namun lagi-lagi itu dianggap sebagai kesalahan guys. Gayatri kembali meluapkan amarahnya. Setrika uap ditempelkan ke dahi Piang dengan alasan Piang bekerja terlalu lambat dan beberapa bagian pakaian dianggap rusak. Hari-hari Piang dilalui dengan tubuh yang semakin ringkih, menghadapi rangkaian kekerasan yang sudah jauh melampaui batas kewajaran manusia. Jambakan, teriakan, pukulan, dan tendangan itu benar-benar sudah menjadi dari kesehariannya. Bahkan begitu banyaknya perlakuan yang ia terima, hingga tidak semuanya bisa diceritakan satu persatu di sini guys. Puncaknya terjadi pada tanggal 15 Juli 2016 setelah 13 bulan penuh mengalami siksaan di rumah keluarga Chelpham. Pada suatu malam, tangan Piang diikat ke teralis besi jendela kamar dengan alasan agar Piang tetap berada di kamar saat malam hari. Gila guys, Gayatri loh malah menuduh bahwa makanan di kulkas sering hilang dan ia menganggap Piang sebagai pelakunya. Padahal jatah makan Piang sendiri sangat jauh dari kata layak. Pengikatan itu tidak terjadi satu kali, tapi selama 12 hari berturut-turut. Piang diikat di malam hari, lalu dilepaskan kembali di pagi harinya saat hari mulai terang. Pagi itu meski tubuhnya lemah, Piang tetap berusaha bekerja. Dalam kondisi tanpa sarapan, Piang diperintahkan mencuci pakaian. Dengan tubuh yang sudah tidak stabil, Piang memaksakan dirinya untuk tetap bekerja. Karena terlihat bergerak pelan, amarah Gayatri kembali memuncak. Sebuah botol deterjen yang masih berisi full cairan deterjen dihantamkan ke kepala Piang. Benturan itu membuat Piang terhuyung-huyung. Ia menabrak pintu kamar mandi dan jatuh ke lantai. Saat itu Piang masih dalam keadaan sadar ya, namun tubuhnya terlihat lemas dan kakinya tidak lagi sanggup menopang berat badannya. Tanpa belas kasihan guys, lagi dan lagi Gayatri tetap memerintahkan Piang untuk melanjutkan pekerjaan. Namun Piang perlahan mulai kehilangan kesadaran.
Melihat kondisi itu, Gayatri memanggil ibunya yaitu Nenek Prema untuk menangani Piang. Di hadapan tubuh Piang yang lemah, Prema berteriak sambil menyiramkan air dari baskom. Tidak berhenti di situ, Piang kembali disemprot air menggunakan selang lalu diseret menuju kamar tidur. Dalam upaya membangunkannya, Prema menampar pipi Piang dan mencengkeram lehernya, berusaha memastikan Piang masih sadar. Hingga malam harinya, meski Piang masih bernafas, namun dalam kondisi yang sangat lemah tanpa perasaan, tangan Piang kembali diikat oleh Gayatri. Di saat itu, seolah Tuhan pun sudah tidak lagi tega melihat penderitaan Piang. Selasa 26 Juli 2016, Tuhan memutuskan mengangkat seluruh kesakitannya dengan memanggil Piang untuk menghadap. Ya, Piang meninggal dunia. Ini bermula ketika tepat pada pukul 5 pagi, alarm milik Gayatri berbunyi. Bunyi alarm itu membangunkannya dari tidur, sekaligus mengingatkannya pada Piang yang sehari sebelumnya masih ia anggap berpura-pura pingsan, bermalas-malasan, dan hanya mencari alasan untuk tidak bekerja. Gayatri pun bangkit dari kasurnya dan segera menghampiri tubuh Piang yang tergeletak ringkih. Ia menggoyang-goyangkan tubuh Piang menggunakan kakinya, berharap ada reaksi. Namun Piang tetap tidak merespon. Gayatri sempat mengecek tubuh Piang yang masih terasa hangat dan ia masih terlihat bernafas. Merasa ragu, Gayatri kemudian menuju kamar ibunya Nenek Prema untuk meminta bantuan. Prema terbangun setelah dibangunkan Gayatri, lalu beranjak dari kasur menuju kamar Piang dan mendapati Piang masih dalam keadaan mata terpejam. Prema datang sambil membawa sebotol air. Ia mengguyurkannya ke wajah Piang sebagai upaya membangunkan. Namun kondisi Piang tetap sama, tidak ada reaksi sama sekali. Sekitar pukul 7.28 pagi di hari yang sama ya, Selvan terbangun dan bersiap-siap berangkat bekerja ke kantor polisian. Ia mendapati laporan dari istrinya mengenai kondisi Piang. Namun alih-alih mengecek keadaan sang helper, Selvan justru tetap bekerja tanpa menunjukkan kepedulian terhadap kondisi Piang. Setelah Selva meninggalkan rumah, Prema dan Gayatri berinisiatif melepaskan tali yang mengikat tangan Piang. Mereka mencoba menyandarkan tubuh Piang dan memberikan minuman sereal, sambil berusaha menghangatkan tangan serta kakinya yang mulai terasa dingin. Namun semua usaha itu tetap tidak membuahkan respon sama sekali. Melihat kondisi Piang yang semakin mengkhawatirkan, Prema akhirnya menyarankan Gayatri untuk menghubungi dokter. Akhirnya sekitar pukul 9.30 pagi, Gayatri menghubungi dokter yang prakteknya tidak jauh dari flat. Dokter yang sama tempat Piang terakhir kali menjalani pemeriksaan medis, yang terakhir kali medical check up itu loh guys. Namun suster bagian resepsionis menyampaikan bahwa dokter belum tersedia dan baru bisa datang sekitar 1 jam ke depan. Dalam percakapan itu, Gayatri menjelaskan kondisi helpernya tidak sadarkan diri sejak pagi. Mendengar penjelasan tersebut, suster klinik menyarankan agar Gayatri segera menghubungi ambulans apabila kondisi Piang dianggap darurat. Namun tanggapan Gayatri justru berbeda. Ia tetap bersikeras menunggu dokter datang dan menolak saran untuk memanggil ambulans. Sambil menunggu, Prema dan Gayatri melepaskan serta membuang tali yang sebelumnya mengikat tubuh Piang. Mereka kemudian mengganti pakaian Piang yang basah, lalu memindahkan tubuhnya yang sudah terasa dingin seperti es ke sofa ruang tamu. Tak lama berselang sekitar pukul 10.50 pagi, dokter akhirnya tiba. Dokter tampak terkejut melihat kondisi Piang, yang terlihat jauh lebih kurus dan lemah dibandingkan saat terakhir kali ia ditangani sekitar 1 bulan sebelumnya, ketika berat badan Piang masih dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Dokter pun tampak sangat terkejut dan syok melihat suhu tubuh Piang yang sudah tidak normal. Saat itu dokter mulai mencurigai bahwa Piang telah meninggal dunia. Untuk memastikan, dokter kembali melakukan pemeriksaan. Dokter mengecek denyut nadi, detak jantung, hingga pupil mata Piang. Dari seluruh hasil pemeriksaan tersebut, semuanya menunjukkan satu kesimpulan yang sama, bahwa Piang telah meninggal dunia. Setelah menyatakan Piang meninggal dunia, dokter langsung mengkonfrontasi pihak majikan. Ia menanyakan secara tegas apakah ada tindakan yang fatal yang dilakukan terhadap Piang hingga menyebabkan kematiannya. Kecurigaan dokter pun bukan tanpa alasan guys. Sejak pemeriksaan medis terakhir, dokter sudah melihat gelagat yang tidak wajar pada Piang. Sikap yang tampak ketakutan, tertutup, dan berbeda dari pasien pada umumnya. Namun Prema dan Gayatri membantah tudingan tersebut. Mereka bersikeras mengatakan bahwa Piang masih bernafas dan sempat bergerak beberapa menit sebelum dokter datang.
Perdebatan pun tidak terhindarkan, guys. Dokter menegaskan bahwa kematian Piang tidak wajar dan harus segera dilaporkan ke kantor polisi, serta meminta agar ambulans segera dipanggil. Namun Gayatri tetap menolak saran tersebut. Alih-alih menghubungi polisi, ia justru telepon selfam suaminya. Melihat sikap penolakan itu, dokter akhirnya bertindak secara mandiri. Ia melaporkan sendiri temuannya kepada pihak kepolisian, sekaligus menghubungi ambulans untuk penanganan lebih lanjut. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 pagi, tim paramedis dan pihak kepolisian tiba secara bersamaan di lokasi untuk menjalankan tugas masing-masing. Tim paramedis memastikan Piang telah meninggal dunia sesuai dengan laporan awal dari sang dokter. Setelah itu, jenazah Piang segera dievakuasi ke rumah sakit untuk keperluan visum dan autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Di sisi lain, petugas kepolisian langsung memasang garis polisi dan mulai melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi berhasil menemukan sejumlah barang bukti penting, salah satunya adalah rekaman CCTV yang terpasang di rumah majikan. Tak lama kemudian, sang tuan rumah yaitu Kelvin Selvam tiba di lokasi. Kedatangannya disebut-sebut dengan maksud untuk membuat situasi tetap kondusif. Namun pada saat yang sama, raut ketakutannya tampak jelas di wajah Gayatri dan Prema. Keduanya terlihat tegang dan tertekan ketika pihak kepolisian terus melontarkan berbagai pertanyaan terkait kondisi Piang sebelum dinyatakan meninggal dunia. Setibanya di rumah sakit, dokter forensik yang menangani jenazah Piang yaitu Dr. Paul segera menjalankan tugasnya dengan melakukan pemeriksaan otopsi. Hasil autopsi tersebut kemudian rilis pada tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 11.44. Dalam keterangannya, Dr. Paul menyatakan bahwa penyebab utama kematian Piang adalah encephalopathy ischemic hypoxic, yaitu di mana kondisi kerusakan otak akibat kekurangan oksigen dan aliran darah yang dipicu oleh trauma benda tumpul di bagian leher. Selain itu, dokter juga menemukan puluhan luka di tubuh Piang, baik luka lama maupun luka baru. Terdapat banyak lecet dan lebam, khususnya di area leher yang menguatkan dugaan adanya kekerasan fisik berulang. Tak hanya itu saja ya guys, hasil otopsi juga mengungkap fakta lain yang tidak kalah mengerikan. Piang diketahui mengalami malnutrisi ekstrim akibat kelaparan berkepanjangan yang menyebabkan penurunan berat badan secara drastis dan kondisi fisik yang sangat lemah. Dari sisi kepolisian, hasil penyelidikan justru tidak kalah mengejutkan. Setelah menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV di rumah majikan, polisi memeriksa rekaman tersebut hari demi hari. Namun yang paling membuat penyidik terhenyak adalah rekaman 35 hari sebelum kematian Piang. Dan yang paling mengunjang serta membuat merinding lagi adalah 12 hari terakhir sebelum Piang meninggal dunia. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas bagaimana Gayatri dan ibunya Prema secara bersama-sama melakukan tindakan kekejaman yang melampaui batas kemanusiaan, yaitu mengikat Piang di teralis besi jendela, membiarkannya dalam kondisi tidak berdaya. Bukti tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi, mulai dari dokter yang memeriksa Piang, suster klinik, tetangga di flat, pihak MOH, pihak MOM, agensi, hingga 2 penyewa kamar di rumah tersebut. Kita persingkat bagian ini ya guys, karena proses persidangan berjalan sangat alot dan memakan waktu yang sangat lama dengan berbagai penundaan sidang. Setelah melakukan penyelidikan panjang, akhirnya kasus Piang resmi masuk ke persidangan pada tanggal 23 April 2021, dipimpin oleh Hakim Sekeon dengan dasar bukti-bukti yang valid serta hasil otopsi forensik. Di persidangan, meskipun tim kuasa hukum Gayatri mengajukan berbagai bantahan dan pembelaan, Hakim tidak membutuhkan waktu yang lama ya guys untuk mengambil keputusan. 22 Juni 2021, Gayatri Murugayan dinyatakan bersalah atas kematian Piang dan dijatuhi vonis hukuman 30 tahun penjara. Putusan itu belum terhenti di sana saja. Pihak pembela Gayatri mengajukan banding dengan alasan kondisi psikologis terdakwa. Menurut keterangan psikiater, Gayatri disebut mengalami gangguan depresi mayor yaitu MDD serta gangguan kepribadian obsesif kompulsif yaitu OCPD yang diklaim berkontribusi terhadap tindakan penyiksaan yang dilakukan. Namun seluruh alasan tersebut tidak mengubah fakta dan bukti di persidangan. Pada tanggal 29 Juni 2022, Hakim menolak banding dan menguatkan putusan sebelumnya, yakni 30 tahun penjara dengan tambahan denda sebesar $3.000 Singapura yang dibayarkan kepada pihak korban. Sementara itu, persidangan untuk Prema, sang ibu, dijadwalkan secara terpisah. Sidang yang semula dijadwalkan pada tanggal 28 Januari 2022 mengalami beberapa kali penundaan.
Hingga akhirnya pada tanggal 21 November 2022, Prema mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam membantu putrinya melakukan kekerasan yang berujung pada kematian Piang. Di hari yang sama, Prema divonis dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Untuk kepala keluarga, yaitu Kevin Chelvam, sejak kasus kematian Piang mencuat, ia telah diskors dari kepolisian. Dan proses persidangannya mengalami penundaan berkali-kali. Sidang Chelvam berlangsung sangat alot dan berlarut-larut. Hingga akhirnya putusan dijatuhkan pada tanggal 17 Juli 2025, di mana Chelvam divonis 10 tahun penjara setelah dinyatakan terbukti ikut andil dalam penyiksaan Piang dan dinyatakan bersalah atas 4 dakwaan. Nah, itu tadi ya guys, kisah kekerasan hingga penghilangan nyawa yang dialami Piang Ngaidon, seorang TKW Singapura asal Myanmar. Padahal, tujuan Piang berangkat bekerja ke Singapura sangat sederhana. Ia hanya berniat mengambil 1 kali kontrak, lalu pulang ke kampung halaman. Tak pernah terlintas di benak keluarganya, bahwa kepergian Piang justru berakhir dengan kepulangannya dalam keadaan tidak bernyawa. Kasus ini mencuat dan menjadi perhatian luas. Proses persidangan yang panjang dan berbelit-belit membuat kasus Piang mengguncang 3 negara sekaligus, di Myanmar, di India, dan terutama di Singapura. Banyak orang terenyuh mengetahui bahwa selama 13 bulan, Piang harus menanggung penderitaan yang begitu menyakitkan, baik secara fisik maupun batin. Gelombang empati pun mengalir. Donasi dari berbagai pihak terkumpul hingga mencapai lebih dari $200.000 Singapura. Mengingat Piang adalah seorang ibu tunggal dengan seorang putra yang masih sangat kecil. Buat teman-teman yang berencana atau sedang bekerja sebagai buruh migran, semoga kisah ini menjadi pengingat untuk selalu waspada saat bekerja di negeri orang. Jika kalian mengalami kekerasan atau melihat sedikit saja celah untuk menyelamatkan diri, jangan tunda-tunda guys. Segera lapor saja, atau paling enggak lari untuk menyelamatkan nyawa kalian. Karena tidak ada pekerjaan yang sebanding dengan nyawa kalian. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.